Kadang, kehilangan bukan akhir dari cerita, tapi awal dari ujian hati yang baru. Namaku Sarah, 40 tahun. Sudah 2 tahun aku hidup sendiri setelah suamiku meninggal dunia. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa hampa, hanya ada sunyi yang menua bersama waktu. Aku pikir aku sudah cukup kuat menjalani hidup tanpa cinta. Sampai suatu hari seseorang datang tanpa kuundang. Namanya Rahim, pemuda kampung yang sering membantu memperbaiki kebun dan pagar rumahku. Usianya 36 tahun. Ramah, sopan, dan selalu tersenyum setiap kali memanggilku Bu Sarah. Awalnya aku menganggapnya biasa saja, tapi entah sejak kapan, kehadirannya mulai membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dan di titik itu aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku berdosa karena ingin dicintai lagi? Namaku Sarah, 40 tahun. 2 tahun sudah aku hidup sendiri sejak kepergian suamiku Fauzan. Rumah ini dulu ramai oleh suaranya. Tawa kecil di pagi hari, panggilan lembut setiap kali aku sibuk di dapur. Sekarang yang tersisa hanya dinding yang diam dan jam dinding yang terus berdetak tanpa henti, seolah mengingatkanku bahwa waktu tetap berjalan, meski aku seolah berhenti di tempat. Setiap pagi aku menyiapkan teh untuk diriku sendiri, lalu duduk di teras memandangi halaman. Di sana, bunga-bunga yang dulu kami tanam bersama, kini tumbuh liar tanpa arah. Kadang aku berbicara sendiri, seperti sedang menunggu seseorang menjawab. Tapi hanya angin yang datang membawa debu dan kenangan. Hidup sendiri di usia 40 ternyata bukan hal mudah. Orang-orang sering memandang dengan tatapan iba, atau kadang berbisik di belakang, seolah menjadi janda adalah sesuatu yang harus disesali. Aku mencoba tegar, tapi ada malam-malam di mana kesepian terasa, seperti bayangan yang tak pernah mau pergi. Suatu pagi, aku memanggil seorang pemuda kampung untuk membantu memperbaiki pagar belakang yang lapuk. Namanya Rahim, 36 tahun. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam karena matahari, tapi sorot matanya lembut. Pagar ibu ini sudah rapuh, nanti saya ganti kayunya biar kuat lagi, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Tapi sejak hari itu, entah kenapa suasana rumah terasa sedikit berbeda. Rahim sering datang, bukan hanya untuk memperbaiki pagar, tapi juga membantu di kebun. Kadang ia membawa buah dari ladang, atau sekadar menyapa dari jauh. Setiap kali melihatnya, ada perasaan hangat yang muncul pelan-pelan. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan sejak Fauzan tiada. Suatu sore, hujan turun deras. Rahim yang kebetulan masih di halaman berlari ke teras, basah kuyup. Aku menyiapkan handuk dan secangkir teh hangat untuknya. "Terima kasih, Bu," katanya sambil tertawa kecil, menatapku dengan mata yang jujur. Dan di detik itu, tanpa sadar, aku menatap balik terlalu lama. Ada sesuatu di antara kami yang tidak bisa dijelaskan, bukan sekadar rasa terima kasih, tapi juga kehangatan yang membuat dada terasa penuh. Aku cepat-cepat memalingkan wajah. "Minum tehnya, biar nggak masuk angin," kataku, berusaha terdengar tenang. Dia mengangguk, tapi senyumnya masih tertinggal di mataku sampai malam tiba. Malam itu aku sulit tidur. Suara hujan di atap seperti mengulang kembali setiap percakapan sore tadi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak benar-benar sendiri. Sejak sore hujan itu, Rahim makin sering datang ke rumah. Kadang hanya untuk membantu membersihkan halaman, kadang sekadar menyapa dan menanyakan kabar. "Bu Sarah, pagarnya masih kuat, tapi kayu di belakang mulai lapuk," katanya suatu pagi sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk, pura-pura sibuk menata bunga di pot. Tapi sejujurnya, aku menunggu setiap kali ia datang. Hari-hariku yang dulu terasa sunyi kini punya warna baru. Ada suara langkah kaki yang kadang terdengar di halaman. Ada tawa ringan yang entah kenapa mampu mengusir sepi. Namun di balik itu semua, ada rasa canggung yang mulai tumbuh. Rasa yang membuatku gelisah setiap kali bertemu pandang dengannya. Aku tahu orang di sekitar mulai memperhatikan. Tetangga sebelah pernah menyindir halus. "Sering juga ya, Bu, Rahim kesini." Aku hanya tersenyum, mencoba tak ambil hati. Tapi malamnya, aku termenung lama di ruang tamu. Apa yang mereka pikirkan? Apa yang sebenarnya aku rasakan? Rahim bukan laki-laki asing bagiku. Dia pernah satu kampung dengan suamiku dulu, dan aku tahu betapa baik hatinya. Tapi tetap saja, ada jarak yang seharusnya dijaga. Aku seorang janda, dan dia lelaki muda. Perbedaan itu saja sudah cukup untuk menimbulkan omongan. Suatu sore, aku melihat Rahim sedang memperbaiki atap dapur.
Saat ia turun, wajahnya berdebu dan keringat menetes di pelipisnya. "Udah beres, Bu. Nggak bocor lagi nanti," katanya sambil mengusap keringat. Tanpa berpikir panjang, aku memberikan segelas air dingin. "Terima kasih, Rahim." Dia tersenyum, menatapku dengan tatapan yang dalam, bukan seperti pekerja kepada majikannya, tapi seperti seseorang yang melihatku lebih dari sekadar Bu Sarah. "Bu, boleh jujur?" katanya pelan. Aku menatapnya sedikit tegang. "Tentang apa?" "Entahlah, Bu. Tapi tiap kali kesini rasanya rumah ini bukan cuma tempat kerja. Ada sesuatu yang bikin tenang." Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Di dadaku, sesuatu bergetar pelan, antara bahagia dan takut. Malamnya, aku menatap foto almarhum suamiku di dinding. "Zan, aku nggak tahu harus bagaimana," bisikku lirih. Aku sadar, perasaan ini tidak bisa dihindari. Tapi aku juga tahu, mencintai di usia ini bukan hal yang mudah. Dan saat aku menutup jendela malam itu, aku melihat Rahim berjalan melewati halaman. Ia menatap rumahku sebentar, lalu tersenyum kecil sebelum berlalu. Entah kenapa, senyum itu meninggalkan getar yang belum pernah kurasakan selama 2 tahun terakhir. Sejak hari itu, aku dan Rahim semakin sering bertemu. Alasannya selalu sederhana. Memperbaiki genteng, membersihkan halaman, atau sekadar membantu membawa hasil kebun. Tapi aku tahu, yang membuatnya datang bukan lagi urusan pekerjaan. Dan aku pun tak bisa membohongi diri sendiri. Aku menunggunya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Rahim datang membawa sekeranjang mangga. "Dari kebun belakang, Bu. Kayaknya udah matang," katanya. Aku tersenyum. "Terima kasih, Rahim. Kamu selalu ingat hal kecil." Dia duduk di teras, dan untuk pertama kalinya kami bicara panjang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang hidup. Tentang rasa sepi, tentang kehilangan, dan tentang betapa sulitnya memulai lagi. "Aku dulu takut, Bu. Takut mendekat karena omongan orang," katanya pelan. "Tapi setiap kali lihat ibu sendirian di rumah ini, aku cuma pengen jagain." Kata-kata itu menancap dalam. Aku menunduk menatap jemariku yang mulai gemetar. "Rahim, aku ini sudah berumur. Aku takut orang salah paham. Aku juga takut melukai perasaanmu." Dia tersenyum. "Perasaan itu nggak bisa dipilih, Bu. Kadang datang sendiri tanpa kita tahu kenapa." Malamnya, aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang. Aku tahu apa yang kurasakan salah jika tak dijaga. Tapi di sisi lain, aku hanya manusia. Perempuan yang lama hidup dalam sunyi, yang akhirnya menemukan seseorang yang membuat hatinya hangat lagi. Beberapa hari kemudian, kabar mulai beredar. Ada yang bilang, Rahim sering ke rumahku malam-malam. Padahal itu bohong. Tapi gosip lebih cepat dari kebenaran. Saat aku ke warung, beberapa orang mulai berbisik. Ada tatapan sinis, ada senyum yang terasa menusuk. Aku menatap Rahim dari kejauhan sore itu, saat ia berjalan melewati jalan kecil menuju kebunku. Aku ingin memanggilnya, tapi sesuatu menahan. Mungkin kami harus berhenti sebelum semuanya terlambat, tapi ketika Rahim melihatku, ia tetap tersenyum. Senyum yang hangat, tulus, dan penuh pengertian. Aku tahu perasaan ini nyata. Tapi kenyataan kadang lebih kejam dari cinta itu sendiri. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang mulai gelap. Mungkin inilah ujian yang harus kupahami. Antara rasa yang tumbuh dan batas yang harus dijaga. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Rumahku terasa lebih dingin dari biasanya. Sudah seminggu Rahim tak datang. Mungkin karena gosip yang menyebar, mungkin juga karena aku yang terlalu diam waktu terakhir kami bertemu. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi setiap sudut rumah mengingatkanku padanya. Suara tawanya, langkah kakinya di teras, bahkan cangkir teh yang dulu sering dia pakai kini hanya tersisa noda di meja kayu. Entah kenapa, rindu ini terasa seperti dosa yang tak bisa kuampuni sendiri. Siang itu, pintu rumahku diketuk. Rahim berdiri di depan, wajahnya tampak lelah. "Bu, saya mau pamit. Besok saya kerja di kota. Ada tawaran bantu proyek di sana." Hatiku seketika hancur. Tapi aku berusaha tegar. "Baguslah, Rahim. Itu kesempatan bagus buat kamu." Dia mengangguk pelan. "Tapi saya cuma pengen bilang, apapun kata orang, saya nggak pernah maksud jelek ke ibu. Saya tulus." Aku menatapnya lama. Ada banyak kata yang ingin kuucap, tapi semuanya tertahan di tenggorokan.
Aku hanya menjawab lirih. Aku tahu, Rahim. Dan aku juga berterima kasih karena kamu sudah buat aku merasa hidup lagi. Dia tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Rahim melangkah pergi di bawah hujan. Aku berdiri di ambang pintu, memandang punggungnya sampai hilang di tikungan jalan. Ada air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena menangis. Aku menangis karena akhirnya mengerti, mencintai bukan berarti memiliki. Malamnya, aku duduk sendirian di teras. Hujan telah berhenti, tapi aroma tanah basah masih terasa di udara. Aku menatap langit yang perlahan cerah, seolah mengerti bahwa setiap pertemuan memiliki waktunya sendiri. Kini aku tahu, cinta tak selalu datang untuk dimiliki. Kadang hanya untuk menyembuhkan bagian hati yang lama terluka. Dan Rahim, mungkin hanyalah perantara Tuhan agar aku belajar kembali mencintai hidup, bukan sekadar seseorang. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Rahim, bisikku pelan. Kau sudah mengingatkanku bahwa kesepian bukan alasan untuk kehilangan arah. Dalam hidup, tidak semua perasaan harus dimiliki, dan tidak semua cinta harus diperjuangkan sampai akhir. Kadang, Tuhan menghadirkan seseorang hanya untuk mengingatkan kita bahwa hati yang terluka pun bisa sembuh. Kesepian bukan alasan untuk kehilangan arah, dan kasih sayang sejati bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang saling menghargai tanpa melanggar batas. Belajarlah ikhlas menerima takdir, karena yang datang dan pergi dalam hidup hanyalah bagian dari cara Tuhan mengajarkan makna cinta yang sebenarnya, cinta yang menumbuhkan, bukan menyesatkan.